Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Dian. Iya, kita ini mau melaksanakan supervisi ya Bu ya di kelas nanti ya Bu ya hari ini. Nah, ini nanti sebelum melaksanakan supervisi kita akan melakukan percakapan pra observasi dulu nih Bu sebelum melakukan supervisi. Nah, ini saya mau mempertegaskan dulu hari dan tanggalnya Jumat 4 Oktober 2024. Nama guru Bu Indriana Yuli Astuti SPD, mata pelajaran yang diampuh Bahasa Indonesia, sekolahnya SMK Negeri 3 Balikpapan. Kelas yang akan disupervisi nanti kelas 10 ya Bu ya? Iya benar Ibu. Waktu percakapan kita untuk praobservasi ini kurang lebih 10 sampai 15 menit. Bagaimana Bu Indri, apakah bisa kita mulai? Siap, bisa dimulai. Alhamdulillah. Ini Bu Indri, terkait nanti kita mau supervisi di kelas nih. Sebenarnya ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, bagaimana tujuan pembelajaran? Terima kasih Bu Dian. Sebelumnya saya sudah merangkum terlebih dahulu untuk apa itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti di kelas. Yang pertama dengan menyajikan PowerPoint presentasi. Di sini saya bertujuan agar siswa dapat memahami Bu pengertian tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, agar siswa bisa memahami ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, siswa saya harapkan juga bisa memahami bagaimana sih apa sih struktur dari teks laporan hasil observasi itu. Kemudian yang kedua, dengan menyajikan film atau video, saya harapkan siswa dapat memahami Bu ciri-ciri khas dari belalang anggrek, video yang akan saya sampaikan nanti ke siswa. Kemudian yang kedua adalah siswa bisa memahami habitat tentang belalang anggrek tersebut. Yang ketiga Ibu, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan dan menganalisis hasil dari diskusi terkait membuat teks laporan hasil observasi belalang anggrek. Ibu, tujuan pembelajaran yang selanjutnya yang keempat Ibu, dengan mencermati PowerPoint presentasi, film atau video, serta menjelaskan singkat dari guru, siswa dapat memahami dan menganalisis terkait membuat teks laporan hasil observasi belalang anggrek. Kemudian tujuan saya yang terakhir, yang kelima, yaitu dengan diskusi, siswa dapat memahami, mencermati, dan menganalisis PowerPoint presentasi, film, video, serta penjelasan singkat dari guru. Dan saya di sini berharap siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk membuat teks laporan hasil observasi belalang anggrek. Begitu Bu Dian kira-kira tujuan pembelajaran. Sudah sangat jelas tujuan pembelajarannya, mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin. Nah, kemudian ini Bu, kan ini nanti area pengembangan yang hendak Ibu capai nih, apa kira-kira Bu? Mungkin area pengembangan yang saya capai ini Bu, intinya dapat memperdalam keterampilan siswa dalam menulis, menyimak, mendengarkan, berbicara, dan mempresentasikan Ibu. Jadi siswa di sini bisa meningkatkan kompetensi pedagogik mereka yang meliputi keaktifan siswa, metode pembelajaran, diskusi, dan pengelolaan kelas. Gitu Ibu. Nih, untuk mencapai tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai tadi Bu, strategi yang disiapkan ini apa nih? Baik, ada beberapa strategi yang saya persiapkan di sini Bu, yaitu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif Ibu, memasukkan unsur KSE dan berdiferensi dalam rencana pembelajaran dengan menggunakan pola yang A, kelompok yang heterogen, yang B, media video, permainan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah, atau yang C, PowerPoint presentasi. Kemudian yang D, metode diskusi. Yang kelima adalah presentasi kelompok. Ya, saya udah melihat ini apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Persiapan dan perencanaan pembelajarannya sudah baik ya Bu Indri. Terlihat dalam indikator guru yang sudah tercantum pembelajaran diferensiasi dan KSE dengan fokus pengembangan kompetensi anak atau kompetensi siswa. Baik Bu Indri, mari kita lanjutkan untuk supervisi di kelas. Baik Ibu, siap. Terima kasih Bu Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Job. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu akan absen dulu ya siapa yang tidak masuk hari ini. Oke, kita sudah absen. Jadi tolong kalian jaga kondisi kalian ya. Jangan sampai kalian sakit. Usahakan kalian menjaga kondisi tubuh kalian. Kalau pulang sekolah langsung pulang ya. Terus jaga makan, pola makan kalian juga ya, agar tubuh kita tetap fit. Jadi kita kembali lagi ke materi. Sudah siap belajar hari ini? Good. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Bagus, teks laporan hasil observasi. Apa itu ya teks laporan hasil observasi? Angkat tangan. Ada yang tahu? Apa itu teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu, angkat tangan? Ya, apa Mbak? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai dengan hasil pengamatan dari lapangan. Oke, bagus. Benar ya jawabannya ya. Bahwasannya adalah teks laporan hasil observasi ini adalah sebuah laporan hasil dari pengamatan suatu objek ya yang sedang kita amati. Oke, kemudian ada yang tahu lagi ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Ya, apa Mas Gani? Observasi itu ada 6. Ya. Kedua, bersifat universal, global, dan objektif. Ketiga, objek tunggal merupakan objek yang diteliti dan diamati. Keempat, menyajikan fakta sesuai laporan hasil pengamatan. Kelima, tidak mengandung opini pribadi penulis. Dan keenam, informasi berhubungan dengan antar kelas dan subkelas. Oke, hebat ya. Benar jawabannya. Jadi kalian masih mengingat pelajaran minggu lalu. Kalian termasuk anak yang hebat. Oke, kita melanjutkan lagi materi kita yang selanjutnya, yaitu struktur laporan observasi. Sebelum kita melangkah ke struktur, Ibu akan putarkan dulu video yang harus kalian amati. Jadi kalian sudah melihat tadi video tentang belalang anggrek. Oke, di situ kita melihat apa yang kalian lihat tadi? Tentang apa? Belalang anggrek. Kemudian apa lagi yang dilihat? Ciri khas dari belalang anggrek. Kemudian apa lagi? Habitatnya dari belalang anggrek. Hebat kalian. Oke. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwasannya struktur dari teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama adalah judul. Judul adalah awal dari apa yang akan kita observasi. Yang pertama judul, yang kedua adalah pernyataan umum. Ada yang tahu enggak kira-kira dulu di kelas 9 kalian pernah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi? Pastinya mempelajari tentang strukturnya juga. Ada yang tahu pernyataan umum itu membahas tentang apa? Ada yang tahu? Angkat tangan ya Mas Gani. Ya, benar.
Pernyataan umum ini adalah bagian apa? Bagian awal atau apa yang akan diceritakan, apa yang akan diobservasi, ya. Paham? Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Ada yang tahu apa itu deskripsi bagian? Ya. Ya. Detail dari apa saja objek yang diamati, mulai dari jenisnya apa, ya kan? Kemudian warna kulitnya apa, ya kan? Makanannya apa. Jadi di situ dimasukkan dalam deskripsi bagian. Kemudian deskripsi manfaat atau kesimpulan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Mbak? Baik. Jadi deskripsi manfaat ini adalah menjelaskan tentang manfaat dari objek yang kita amati. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang struktur dari teks laporan hasil observasi? Oke, jangan tegang. Ayo kita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham? Oke, kalau begitu kalian sekarang kita ke kuis. Kalian boleh scan barcode. Sudah scan barcode-nya? Sedikit ada relaksasi biar tidak tegang. Kita permainan dulu sedikit, baru nanti kita ke tugas. Sudah? Ada yang belum scan barcode? Sudah ya? Di dalam barcode ini kalian bisa menuliskan atau kalian bisa membuka. Kemudian setelah kalian membuka nanti akan muncul di sini jawaban dari pertanyaan kalian. Silakan kalian tulis. Sudah? Ada yang bahagia, ada yang marah. Kemudian capek banget hari ini, sudah sepagi ini sudah capek ya. Apalagi? Sangat senang, suka pelajaran Bu Indri, terima kasih. Apa lagi? Seru, asik. Ayo ada lagi, buat solution respon. Oh, yang sudah? Gak semangat? Ada yang gak semangat hari ini? Siapa yang gak semangat hari ini? Kecewa. Oke, next ke pertanyaan yang kedua. Apa yang ingin Anda lakukan hari ini? Ada yang baru lagi? Ada?
Masih sama? Oke. Jadi Ibu sudah tahu perasaan kalian hari ini. Ada yang senang, ada yang apa tadi? Marah, ada yang banyak. Perasaan kalian hari ini tercampur aduk ya. Jadi untuk kali ini Ibu akan memberikan penugasan kalian. Kalian membentuk kelompok dan menganalisis struktur dari teks apa tadi? Video belalang anggrek. Oke, sekarang satu kelompok dibagi menjadi 5 siswa ya. Jadi 6 orang, 6 kelompok ya. 6 kelompok ya. Silakan kalian mencari kelompoknya masing-masing. Sekarang. Yuk.
kalian sudah mencoba untuk menganalisis tentang struktur teks laporan hasil observasi dari video apa? Belalang anggrek. Susah? Enggak, oke. Sebelum kalian melakukan presentasi ke depan per kelompok kalian, sekarang kita mainan dulu biar enggak tegang, oke. Satu kelompok begini. Jadi satu bangku ya. Yang satu main tepuk begini. Jadi berhadapan gini. Sini contohnya kamu, Mbak, sini. Ibu akan contohkan dulu satu sini. Maju ke depan dulu. Lewat sini ya. Sini. Tanganmu satu begini. Sini. Kamu begini. Enggak, gini kamu gini. Oh, masuk. Iya, bentar gini. Jadi Ibu nanti akan mengatakan perdekat. Kamu perdekat begini. Ibu akan mengatakan jauh, jauh. Jauh lagi, jauh. Dekat, dekat. Jauh, jauh. Dekat, dekat. Sampai nanti akhirnya Ibu akan mengatakan tangkap. Paham? 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 Coba kita coba dulu. Ayo, 1, 2, 3. Dekat, jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, jauh, dekat, jauh, tangkap. Nah, yang ditangkap ini harus berusaha untuk main jauh, menghindar ya. Oke, paham? Oke, kita lakukan permainan ini. Yuk, duduk. Konsentrasi buat kalian, perhatikan konsentrasi. Konsentrasi, tidak ada temannya nih. Konsentrasi. Perhatikan sudah? Perhatikan. Siapa sudah? Dekat. Satu begini, satu membuka, satu bertutup. Ya. Cepet ayo Gani. Jauh. 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 Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Siapa yang berhasil ketangkap? Siapa yang ketangkap? Oke, sekali lagi. Sekali lagi gantian. Perhatikan. Aba-aba. 1, 2, 3. Jauh. 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 Dekat. Belum. Kurang konsentrasi. Ulangi lagi sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3 mulai. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Tangkap. Siapa yang ketangkap? Siapa yang ketangkap? Ya. Berarti konsentrasi kalian masih bagus. Sekali aja mainan lagi, permainan sekali lagi. Ini nanti prok. Prok. Prek. Pruk. Prak. Apa tadi? Prak. Pruk. Prek. Kita nyanyi balonku ada 5. Tapi pakai prok. Prek. Nanti siapa yang ibu tunjuk harus mengucapkan seandainya balonku ada 5. Kamu tadi apa? Prok 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 prok. Terus selanjutnya penawa apa? Hijau kuning kelabu. Prek 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 prek. Paham ya? Paham ya? Paham, kita coba dulu. 1, 2, 3.
Itu nanti ya. Siap? Ingat konsentrasi. Apakah latihan? 1, 2, 3. Oke, plus buat kalian semuanya. Sekarang kita lanjut ke presentasi per kelompok. Oke, sudah siap? Oke, terima kasih kalian sudah berani untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari analisis kalian tentang belalang anggrek. Oke, menyenangkan hari ini pembelajaran? Mau ulas lagi? Kita hari ini belajar tentang apa saja? Masih ada yang ingat tadi barusan kita belajar apa? Iya, kemudian apa lagi? Kemudian yang barusan kita pelajari tadi apa? Struktur dari teks laporan hasil observasi. Senang kalian mempelajari teks laporan hasil observasi ini? Senang ya? Mau lagi? Mau lagi, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bisa simpulkan bahwasannya struktur dari laporan teks hasil observasi ada 4. Yang pertama adalah judul, kemudian pernyataan umum, terus deskripsi bagian, kemudian kesimpulan. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur, di mana ada 4 struktur dari laporan hasil observasi tadi, dan kalian sudah memahami hal tersebut dengan cara kalian menganalisis teks atau menganalisis video belalang anggrek. Aplaus buat kalian semuanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, sampai ketemu lagi nanti minggu depan dengan kondisi dan keadaan kita yang sehat. Dan kita semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, kuat, dan tetap semangat. Oke? Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik Bu Indri, tadi supervisi kelas sudah dilakukan. Ada beberapa catatan refleksi dari saya untuk Bu Indri nih ya. Yang pertama itu Bu, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indri sudah sangat baik. Seluruh rangkaian kegiatan direncanakan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan atau disampaikan di RPP. Ya. Sudah mampu menguasai kelas dengan baik dan menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran. Usahanya Bu Indri sudah luar biasa ya. Terus ini Bu, yang terakhir hanya ada beberapa hal nih Bu yang dirasa perlu dikembangkan ya Bu Indri, masukan dari saya. Tambahan sumber belajar agar lebih bervariatif dalam penugasan mungkin Bu bisa ditambahkan. Terus penerapan teknik stopnya bisa
terapkan juga di kelas untuk penunjang kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, penerapan KSE Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bu, terima kasih Bu. Oke, sesuai dengan topik percakapan dan catatan saya tadi, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan. Mungkin Bu Indri nanti bisa membantu untuk menjawabnya Bu ya. Baik Ibu. Oke. Begini Bu Indri, apa yang Ibu Indri rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan ber-KSE dalam rancangan pembelajarannya tadi? Iya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Perasaan saya yang pertama adalah saya merasa lega dan senang Ibu, karena mendapatkan hal dan pengalaman yang baru dalam menyusun perencanaan dan pembelajaran di kelas, yaitu RPP, berdiferensi, dan memuat PSE. Oke. Iya. Nah, kemudian nih yang kedua Bu, apa yang menjadi hambatan nih atau kendala saat Ibu Indri melaksanakan proses pembelajaran tadi? Nah, itu Bu. Yang menjadi kendala atau hambatan bagi saya adalah dalam mengkondisikan siswa Ibu. Ya, mengkondisikan siswa. Karena pada saat kegiatan diskusi kelompok, ada kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu dan mempresentasikan, sedangkan kelompok lain yang belum selesai masih berdiskusi dan memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Begitu masa kendalanya itu. Oh iya, betul, itu memang sering terjadi ya Bu dalam Iya, benar, kegiatan Ibu. kelompok ya Bu. Iya. Oke, terus ini yang ketiga, menurut Bu Indri nih, sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran tadi Bu? Yang saya rasakan adalah pembelajaran itu mengalir. Oke, asik. Siswa antusias, senang dan bersemangat Ibu untuk menjawab pertanyaan pemantik yang saya sampaikan dan berdiskusi bersama kelompoknya untuk menganalisis secara mendalam sehingga siswa difasilitasi untuk berpikir kritis lagi. Yang keempat nih Bu ya, apa ini Bu Indri hal positif yang sudah Ibu Indri lakukan selama proses pembelajaran? Ya, baik Bu. Dengan adanya media video pembelajaran, siswa lebih antusias ya Bu ya. Kemudian siswa lebih termotivasi dan senang dengan mengikuti pelajaran yang mungkin dianggap bahasa Indonesia ini adalah pelajaran yang membosankan. Dengan adanya video, mereka lebih semangat untuk memperhatikan materi yang saya sampaikan. Begitu Ibu. Jadi lebih berkembang ya? Iya, benar Ibu. Oke. Yang terakhir nih Bu Indri, apa yang akan Ibu Indri tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Baik, yang akan saya tingkatkan adalah mempersiapkan bahan ajar yang lebih baik lagi Ibu dan berpihak pada kebutuhan siswa dengan pola berdiferensi dan memuat PSE Ibu. Iya, betul. Terima kasih Bu Indri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nah, ini sekarang yang terakhir Bu. Rencana tindak lanjutnya seperti apa? Baik, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah yang pertama, merancang kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana agar dapat dimaksimalkan lagi. Kemudian yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan yang berpihak pada kebutuhan siswa. Ibu. Terima kasih ya Bu Indri. Sudah disampaikan tadi memang sudah sesuai dengan kurikulum merdeka ya. Kita memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk itu saya berharap ke depannya Bu Indri bisa melaksanakan pembelajaran yang jauh-jauh lagi menyenangkan untuk anak-anak supaya materi yang disampaikan juga mudah terserap oleh anak-anak. Sukses selalu ya Bu Indri. Terima kasih, Bu. Moga-moga lancar selalu ya. Amin. Iya. Oke, terima Kalau kasih, gitu Bu. saya pamit undur diri ya Bu Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.